Halo teman-teman, saya Reza Yoga Suara. Saya banyak berkecimpung di dunia keuangan dan investasi. Sedikit latar belakang, saya mau cerita sama teman-teman. Saya dulu lama di perbankan. Di awal tahun karir saya, kemudian saya pindah ke konsultan. Habis itu saya mulai menjadi seorang full-time entrepreneur. Jadi saya mengelola ada beberapa bisnis. Jadi dari mulai jasa, ada juga manufaktur, kemudian ada juga konsultan pendidikan gitu ya. Kemudian juga ada yang jasa penjualan, pemasaran. Nah itu saya semuanya berperan sebagai direktur keuangan yang notabene saya bertanggung jawab terhadap konteks pendanaan. Terutama waktu itu saya pernah mengajukan financial engineering gitu ya. Jadi di financial engineering saya mengajukan pendanaan ke beberapa lembaga keuangan untuk proyek konstruksi telekomunikasi. Dari pengalaman itu saya banyak belajar, jatuh bangun, tentu harapannya ini bisa menjadi ilmu yang bisa saya sharing kepada teman-teman semua bahwa mengelola usaha itu sangat penting untuk memahami ilmu keuangan meskipun secara umum tapi strategis. Sebelum teman-teman nonton video saya, teman-teman bisa like, komen, share, dan tentu saja teman-teman mungkin banyak bertanya, apakah bisnis properti ini bisa menguntungkan atau juga bisa malah bikin kita boncos? Nah ini yang menjadi pertanyaan di banyak orang. Ketika teman-teman membeli properti, tentu teman-teman bukan sekedar membeli tapi harus memastikan aset properti itu ngasih keuntungan yang maksimal. Ini yang menjadi pertimbangan untuk kita para pengusaha properti dan tentu juga teman-teman sebagai konsumen yang juga investor properti. Nah ada dua rahasia kunci bahwa teman-teman harus menguasai cash flow, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sampai akhirnya kita mengetahui tingkat profitabilitas yang biasa diukur dengan ROI, Return on Investment. Itu adalah dua kunci dari keberhasilan dari bisnis properti. Nah, dalam bisnis properti, ini sama seperti bisnis-bisnis pada umumnya. Namun ada beberapa hal yang menjadi kekhususan yang harus teman-teman pahami. Sektor properti sebagai usaha yang tingkat likuiditasnya itu rendah. Artinya risiko likuiditas ini sangat tinggi. Maksudnya bagaimana? Risiko likuiditas artinya ketika kita membutuhkan cash, kita membutuhkan dana, itu aset yang kita miliki sangat sulit untuk dilikuidkan. Nah ini aspek bisnis dari properti harus diselami. Nah kemudian dari aspek keuangan, tentu ini menjadi hal penting dalam kita memprediksi cash flow. Cash flow itu arus kas, artinya uang masuk, uang keluar. Ini harus kita lihat. Jadi kapan ini kita harus menyiapkan modal kerja untuk menutupi kebutuhan keluar, uang keluar gitu ya. Nah kemudian teman-teman bisa lihat kapan teman-teman akan melakukan aktivitas pemasaran, penjualan, tentu akan ada operational cost di situ. Sampai akhirnya teman-teman bagaimana membuka pintu pasar, membuka target market, sampai akhirnya dengan rasio tertentu teman-teman yakin bahwa di bulan sekian akan ada pendapatan. Cash flow inilah yang menjadi pegangan teman-teman dalam bergerak dan beraktivitas. Karena salah prediksi di situ, risiko likuiditas akan teman-teman hadapi dalam bisnis properti yang risikonya sangat tinggi. Kemudian yang kedua adalah ROI atau Return on Investment. Ini secara definisi pasti ini merupakan uang pengembalian yang akan kita terima dari uang investasi yang kita taruh. Jadi misalkan dalam satu bisnis properti kita membangun townhouse membutuhkan dana 2 miliar. Nah itu adalah investment yang kita taruh. Tentu return yang diharapkan kembali kepada kita bersih itu harus di atas 2 miliar. Dalam periode kapan, berapa lama itu kembali kepada appetite-nya masing-masing. Nah, secara rumus di sini harus hati-hati dan harus cermat. Return itu didapat dari hasil penjualan dikurangi biaya langsung, kemudian dikurangi dengan biaya operasional, fixed cost, itu yang mungkin terjadi. Dan yang mungkin sulit diprediksi adalah cadangan risiko operasional. Dalam bisnis properti ini bisa saja terjadi, proyek konstruksi, dampak lingkungan, dan lain-lain. Kemudian tingkat suku bunga jika memang meminjam, kemudian juga pajak yang harus hati-hati, baik pajak sewa maupun pajak penjual dan pembeli. Ini harus pastikan hitungannya tepat, sehingga return yang kita akan dapatkan di kemudian hari sesuai dengan harapan. Kira-kira itu adalah rumus sederhana yang menjadi pegangan teman-teman semua. Nah, kemudian bagaimana kita melihat potensi revenue? Dalam konteks cash flow, tadi saya sempat menyampaikan bahwa revenue menjadi komponen yang sangat penting untuk memprediksi return kita, pengembalian uang kepada kita. Ini tidak terlepas dari intuisi dan analisa teman-teman mengkaji pasar properti itu sendiri. Apakah permintaan bisa meningkat
meningkat secara signifikan dibandingkan dengan penawaran, itu satu. Apakah kompetitor makin banyak, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita lihat dari sisi aksesibilitas. Lokasi dalam bisnis properti sangat ditentukan dari aksesibilitas. Kenapa? Ada dua hal. Pertama, lokasi memang kedekatan. Yang kedua, lokasi yang memang jarak tempuhnya cepat. Bisa saja secara kilometer. Letak propertinya ini jauh, namun bisa ditempuh dalam waktu hanya 15 menit atau setengah jam misal. Namun ada juga properti yang sebetulnya lokasinya dekat dengan kita, dekat dengan pusat aktivitas. Namun ternyata mungkin kemacetan, mungkin jalannya muter-muter, mungkin banyak jalan searah. Yang dampaknya ya kemacetan terjadi sehingga bisa lebih dari setengah jam. Nah inilah pentingnya kita menganalisa lokasi kaitannya dengan aksesibilitas. Nah kemudian bisa kita lihat tren harga ke depan itu dari properti atau dari raw material bahan bangunan itu sendiri apakah akan mengalami kenaikan atau enggak. Sehingga tiga aspek itu menjadi penentu apakah harga properti yang akan kita tetapkan masih bisa diterima oleh market atau enggak. Karena kalau itu sudah tidak bisa diterima, maka kita bisa mengukur kira-kira keberhasilan dari upaya pemasaran saya hanya sekian persen. Nah kemudian yang tidak kalah penting adalah fitur. Namun ini sangat terkait dengan behavior dari calon pembeli yang kita bidik. Misalkan kita letaknya lokasinya ada di wilayah penyangga ibu kota dengan harga yang relatif miring, namun punya pendapatan seperti ibu kota atau kota besar. Ini biasanya adalah pasangan muda, pasangan baru punya anak satu, anaknya masih kecil. Nah itu akan menjadi kebutuhan dan harapan akan fasilitas yang bisa kita sediakan. Misalnya kedekatan dengan sekolah TK, atau kedekatan dengan pasar untuk kebutuhan sehari-hari, atau mungkin juga kedekatan dengan pusat transportasi. Itu yang biasanya menjadi kebutuhan dari pasangan muda. Berbeda sekali dengan konsumen yang usianya sudah sangat senior, sudah tidak punya anak kecil, yang dicari adalah kenyamanan untuk tinggal, yang dicari adalah ketentraman karena harus olahraga di usia yang sudah senior. Itu fasilitas untuk jalan pagi, fasilitas udara segar itu menjadi harapan. Nah, berbeda lagi yang mungkin usianya usia produktif, punya anak, sudah bukan balita tapi sudah beranjak dewasa, namun masih aktif dalam aktivitas usaha, dalam aktivitas pekerjaan, namun beban begitu banyak dengan segala macam tanggung jawab di pekerjaannya, sehingga konsumen tipikal ini membutuhkan kemudahan-kemudahan akses. Jadi fasilitas ini sangat menentukan tingkat keberhasilan berdasarkan dari target market yang kita bidik. Oke, dalam bisnis properti ada dua macam model gitu ya. Jadi sebetulnya mau pilih yang mana itu tidak ada istilah benar atau salah, tapi semua kembali kepada teman-teman. Bisnis properti yang memang bisa menghasilkan passive income umumnya secara rasio profitabilitas tidak mengalami signifikan rasio keuntungan terhadap investasi gitu ya, ROI, namun cenderung lebih stabil. Asetnya milik kita akuisisi aset, kita kelola, kita sewakan. Kalau ini ya pendapatan sewa dibandingkan uang kita keluar untuk akuisisi aset sangat jauh. Berharap ROI dari situ sangat panjang. Namun kita akan mendapatkan keuntungan capital gain atas nilai aset itu sendiri. Jadi ini biasanya ditempuh bagi kita-kita, bagi teman-teman yang memang berharap kebutuhan jangka panjang. Nah, kemudian yang kedua, memang mencari keuntungan yang signifikan. Sehingga di sini kita tidak bisa sebut sebagai passive income, tapi ini kita active income. Kita harus merenovasi, meremajakan, memoles, kemudian sampai akhirnya kita dengan aktif melakukan aktivitas penjualan, pasang iklan, menerima tamu, show unit. Jadi itu yang harus kita lakukan, sehingga harapannya adalah atas uang yang kita taruh untuk membeli akuisisi tersebut di harga jual tertentu yang memang kita harapkan memiliki gap yang menarik gitu buat kita. Mungkin itu secara perbedaan. Nah, saya yakin teman-teman semua punya keinginan yang beda-beda. Teman-teman punya pilihan berbeda dalam mencari rezeki melalui usaha dari berbagai sektor. Namun saya menyarankan teman-teman nih, ini saya ulangi lagi, saya sarankan teman-teman segera untuk mengamati, mempelajari bisnis properti. Karena mau bisnis apapun, mau makanan, mau fashion, mau apa lagi, interior, kuliner, itu semua sebetulnya sangat berpengaruh terhadap kestabilan dari aset properti tersebut. Sehingga mau nggak mau, suka nggak suka, kita sebagai pengusaha itu akhirnya akan dan diharuskan untuk memiliki bisnis properti. Dan itu pengalaman saya pribadi. Ketika kita jatuh, ada buffer. Ketika memang ini menguntungkan, akan terjadi multiplier effect.
Kita ambil contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu coba deh, coba sekali-sekali iseng gitu ya. Hitung pengunjung yang datang ke salah satu brand makanan yang terkenal, McDonald. Berapa sih pengunjungnya? Coba dihitung. Kemudian dikalikan harga jual. Harga jual ambil yang paling mahal. Apakah yakin Bapak Ibu itu bisa menutupi kebutuhan operasional itu sendiri? Dari mana? Di situ ada financial engineering dengan kita lihat lokasi aset. McDonald umumnya letaknya adalah di letak strategis dengan nilai valuasi aset yang meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Nah, itu yang menjadi pelajaran. Kemudian yang kedua, ini saya rasa banyak di sekeliling kita. Mungkin usaha kita tutup, bangkrut, atau apapun, rugi gitu. Harapannya ada di mana? Harapannya ada di aset itu sendiri. Seberapa liquid aset itu. Sehingga kita harus pastikan memiliki aset yang produktif. Nah, itu mungkin di video pertama saya, teman-teman. Jadi saya berharap kita bisa berinteraksi lebih intens lagi, bisa bertukar pikiran. Pastikan teman-teman ikuti channel saya di video-video berikutnya. Like, comment, share, and subscribe.